Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan evaluasi pada materi komponen pada Java di NetBeans. Untuk evaluasi pertama, kalian diminta membuat sebuah jendela aplikasi sebagaimana di depan. Pertama, pada jendela terdapat sebuah titel, judul aplikasi di bagian title bar di sini. Kemudian dia memiliki dua komponen label yang atas dan juga bawah. Dengan pengaturan pertama, jendela aplikasi ketika pertama kali dijalankan, posisi dari jendela aplikasi ini berada di tengah-tengah layar. Kemudian tombol untuk maximize ini berada dalam kondisi disable, jadi tidak bisa kita maksimalkan. Dan juga jendela aplikasi ini tidak bisa kita lakukan resize atau merubah ukuran dari jendela. Selanjutnya, untuk kedua label, ini berada di tengah-tengah jendela aplikasi. Untuk tugas yang kedua, kalian diminta membuat aplikasi Jinakbom sederhana. Untuk komponennya terdiri pertama di bagian atas terdapat titel atau judul aplikasi. Kemudian ada sebuah label diikuti dengan text field dan juga sebuah button. Untuk pengaturan propertinya di bagian maximize ini dalam kondisi disable, diikuti dengan jendela aplikasi tidak dapat di resize atau dirubah ukurannya. Kemudian setiap komponen berada di tengah-tengah jendela aplikasi. Alur kerja programnya, pertama, aplikasi ini akan mendeteksi kata sandi yang dimasukkan oleh user. Jika kata sandinya benar, maka tombol pada jendela ini akan berubah menjadi tombol on dan berwarna kuning. Jika sandi yang dimasukkan itu salah, maka tombol pada aplikasi akan berwarna merah dan bertuliskan off. Contoh, ketika saya masukkan sebuah sandi ya seperti ini, maka dia akan berwarna merah. Nah, tombol ini akan berubah menjadi warna kuning ketika saya memasukkan sandi yang benar. Misal, saya menetapkan sandi yang benar adalah 88. Jika saya ketik 888, maka tombol akan berubah menjadi warna kuning dan bertuliskan on. Tetapi jika sandinya salah, dia akan berwarna merah dan bertuliskan off. Tugas yang ketiga adalah membuat form input, di mana form tersebut terdiri dari title form, kemudian di bawah ada label sebagai pelengkap penjelas, dan ada text field di sini, kemudian text field, dan ada radio button, di mana kita hanya bisa memilih salah satu dari pilihan yang ada di sana. Jika saya pilih laki-laki, maka yang perempuan ini tidak akan terseleksi. Jika saya pilih perempuan, yang laki-laki akan terseleksi. Kemudian ada combo button, combo box, ya, di mana kita bisa memilih pilihan secara drop down seperti ini, dan terdapat text area untuk menginputkan teks yang panjang. Di bagian bawah terdapat 4 button. Ada button simpan, button update, button hapus, dan juga button batal.
Seluruh komponen ini dibungkus oleh panel di sini. Ya, jadi tambahkan sebuah panel. Pada sebelah kanan terdapat tabel yang terdiri dari kolom NIK, nama, gender, kelas, dan juga alamat. Untuk pengaturan properti, pada bagian tombol maximize ini dalam kondisi disable, dan jendela aplikasi tidak dapat kita lakukan resize. Alur programnya, saat aplikasi berjalan pertama kali, tombol simpan dalam kondisi enable dan untuk update serta hapus dalam kondisi disable. Kita bisa menambahkan dengan cara mengetikkan NIK seperti ini, kemudian kita isikan namanya, dan kita pilih jenis kelaminnya serta pilih kelasnya. Kemudian kita isikan kelasnya, isikan alamatnya. Kemudian ketika saya klik simpan, maka data akan bertambah dan form akan dinormalkan atau dikosongkan, di mana pointer ini akan otomatis aktif di NIK. Ketika menyimpan dan ada field nick belum terisi, ya. Seperti ini, jika ada kesalahan, maka aplikasi akan memberitahukan bahwasanya nick ini harus diisi. Jadi, untuk form yang ada di aplikasi, yang harus diisi adalah bagian nick. Kita juga bisa mengupdate data yang sudah kita simpan dengan cara kita seleksi dengan mengklik pada tabel. Maka pada bagian form, itu akan terisi secara otomatis sebagaimana isi yang terdapat dalam tabel, dan tombol simpan ini akan berada pada kondisi disable, sementara update menjadi enable, hapus menjadi enable. Kita bisa mengupdate-nya secara langsung. Misal kita ganti 12 dan jenis kelaminnya, kemudian kita klik update. Nah, maka data akan berubah dan form akan dikosongkan serta simpan akan menjadi enable kembali, sementara update dan hapus menjadi disable. Selanjutnya untuk menghapus, sama, kita harus seleksi terlebih dahulu, kemudian kita klik hapus. Maka data pada tabel akan terhapus, sementara form akan menjadi kosong, tombol simpan menjadi enable, update dan hapus kembali menjadi disable. Kemudian untuk tombol batal, ini berfungsi untuk mengkosongkan form. Ketika formnya sudah berisi seperti ini, kita klik tombol batal, ini akan mengkosongkan form dan mengenablekan simpan, serta mendisable, update, dan juga hapus. Pun jika kita hendak menambahkan, seperti ini, ketika kita klik batal, maka form akan dikosongkan, sementara simpan enable, update disable, dan hapus disable.